Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Maka mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar,
dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, saat ini kami bersekutu di tempat ini memohon kepadamu dengan sepenuh hati. Tolonglah kami agar iman kami bertambah kuat, demikian juga kasih kami kepadamu. Sertailah kami supaya kami dapat berperilaku yang benar, seperti yang Engkau minta dari kami. Tuntunlah kami sampai akhir hidup kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan, pengganti ke-10 titah Tuhan yang tertulis di dalam kitab Matius pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Demikian firman Tuhan, marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala firman-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan serta mengakui segala dosa kita dan memohon pengampunan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Pengasih dan yang kekal sampai selama-lamanya, dengan kerendahan hati, saat ini kami datang menyerahkan roh dan jiwa kami yang penuh dosa ini kepadamu. Kami sering menyimpang dari kebenaran firman-Mu, di mana kami selalu mengedepankan rencana kami sendiri dalam hidup kami dan di tengah-tengah jemaat-Mu. Saat ini kami menyesal di saat kami mengingat perbuatan kami pada masa-masa yang lampau.
kami menyadari bahwa kami tidak layak menerima keselamatan dan pembenaran di hadapan-Mu. Tetapi saat ini kami datang memohon belas kasihan-Mu, dan itulah yang menjadi kekuatan bagi kami untuk dosa dan perbuatan kami yang salah kepadamu dan kepada diri kami sendiri, melalui darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Jangan takut, sebab Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri. Dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita membaca epistel yang tertulis di dalam kitab Nabi Amos, pasalnya yang kelima, dimulai ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-20. Kita membaca secara responsoria, dan di ayat yang ke-20 kita membacakan secara bersama-sama. Hari Tuhan. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Mari kita dengarkan persembahan pujian dari PNB.
Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan kehidupan yang kekal. Amin.
Kita berdoa. Benar ya Bapa, sungguh indah berkat dan kasih-Mu yang masih kami rasakan hingga pada saat ini. Terima kasih ya Bapa di surga, buat nafas kehidupan bahkan waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh pakai waktu itu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk kesempatan ini Bapa. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, firman-Mu yang akan menuntun kami dalam menjalani hari-hari kami. Oleh karena itu ya Bapa di surga, hadirlah Engkau di hati dan pikiran kami, agar firman yang akan kami dengar boleh kami mengerti dan boleh kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kerinduan kami Bapa di surga. Sebelumnya kami mohon ampun akan segala dosa kami, supaya kami dapat menerima, layak mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita saat ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya bacakan untuk kita sekalian. Beginilah bunyi firman Tuhan. Berjaga-jaga, tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopangkan pengharapan dan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian firman Tuhan. Kita bernyanyi. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang bertemakan saling membangun dalam menanti kedatangan Tuhan. Saling membangun dalam menanti kedatangan Tuhan. Nah, jika dikatakan tentang kedatangan Tuhan, pasti kita akan kepikiran tentang akhir zaman. Kedatangan Tuhan kita pasti kepikiran tentang hari kiamat. Firman Tuhan sudah pernah mengatakan
bahwasanya jika itu sudah dekat maka peperangan, penyakit, kelaparan akan terjadi. Dan ternyata itu sudah terjadi. Bahkan di tahun yang lewat, penyakit yang sangat menakutkan, yang bahkan dikatakan sempat sulit mendapatkan obatnya, yaitu virus corona, yang sangat ditakuti. Sehingga orang mengatakan ketika sampai 2 tahun lebih itu tidak kunjung reda, ini kiamat sudah mau datang, ini akhir zaman sudah mau dekat. Dan akhir-akhir ini juga terjadi peperangan antara Israel dan Hamas ya. Ini sepertinya akhir zaman atau kiamat, kedatangan Tuhan sudah datang, sudah dekat. Bahkan juga kelaparan dan lain sebagainya. Nah ternyata iya benar, sudah dekat. Walaupun kalau ditanya kapan datangnya, tidak ada yang tahu. Bahkan Matius 24 ayat 36 mengatakan, seorang pun tidak ada yang tahu kapan kedatangan Tuhan itu. Malaikat sendiri pun tidak tahu. Bahkan anak yaitu Yesus Kristus pun tidak tahu. Hanya Bapa sendiri atau Bapa di sorga yang mengetahuinya. Nah yang mau dibilang sama kita seperti judul 1 Tesalonika 5 ini, berjaga-jagalah. Bahkan sebagai pengganti hukum Taurat tadi dikatakan supaya kita berjaga-jagalah, waspadalah, seperti kata Bang Napi ya, waspadalah, waspadalah katanya kan. Perlu kita berhati-hati, bersiap-siap. Jika ditanyakan kapan, tidak ada yang tahu. Walaupun ada aja beberapa orang yang meramalkan kedatangan Tuhan itu, akhir zaman itu atau kiamat itu. Kurasa kalau orang Bandung sudah tidak lagi seperti tidak mengenal kisah di 20 tahun yang lalu, yaitu Mangapin Shibuya ya. Dia mengatakan bahwa kedatangan Tuhan tanggal 10 November 2003. Namun nyatanya sampai tahun 2023, 20 tahun sekarang tidak terjadi. Nah banyak yang meramalkan sampai membuat brosur video-video kiamat akan datang. Tapi tidak ada yang berhasil meramalkan, tidak ada yang berhasil mengetahui hari kedatangan Tuhan itu. Sudah dikatakan di Matius itu. Bahkan malaikat pun atau anak yaitu Yesus Kristus pun tidak mengetahuinya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, disinilah kita mau dikatakan hari Tuhan itu hari yang tak terduga. Sama bahkan diibaratkan seperti pencuri pada malam hari. Saya rasa kita tahu kalau seorang pencuri tidak akan pernah meng-SMS kita atau mau ngirim ke WA, kami akan datang mencuri hartamu, kami akan datang mencuri istri atau anakmu. Kurasa tidak ada ya. Pasti tak terduga. Oleh karena itu supaya kita dikatakan berjaga-jagalah, waspadalah. Bahkan dikatakan lagi seperti seorang yang hamil, yang kesakitan bersalin. Kalau sekarang memang karena sudah ada, maaf ya, sesar katanya ataupun operasi sudah tahu, bisa malah dicari tanggal cantik gitu ya. Asal sudah tahu bulan 11 katanya, seperti anak siapa? Atta Halilintar ya sama si siapanya itu? Si Nur katanya kan, tanggal 11 bulan 11 sudah dicarinya tanggal cantik. Tapi dulunya tidak akan ada tahu, walaupun dikatakan ini 9 bulan, bulan 11 ini sudah lahir. Tapi tidak tahu tanggalnya, harinya, jamnya. Yang tak terduga, istilahnya dikatakan berjaga-jagalah, bersiap-siaplah. Makanya kadang ibu-ibu, bahkan orang tua dari anak-anak poso belum boleh bertanya sama orang tuanya. Kadang sebulan atau 2 bulan sebelum udah tahu ini bulan 11 nanti mau lahiran, udah disediakan, sudah dimasuki ke tasnya untuk perlengkapan bayi.
Bahkan katanya 7 bulanan disediakan semuanya. Karena tak terduga. Nah, disinilah dikatakan supaya kita siap sedia, supaya kita berjaga-jaga. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau diminta sama kita? Kita diingatkan, kita adalah anak-anak terang, bukan anak-anak gelap. Kita adalah anak-anak siang. Apa perbedaan anak-anak terang dengan anak-anak gelap atau anak-anak siang dan anak-anak malam? Dikatakan kalau di 1 Tesalonika ini mengatakan bahwa Paulus melihat anak-anak siang adalah disebut juga anak-anak terang, sedang terbangun terjaga-jaga, mempunyai iman dan pengharapan, dan juga pasti selamat. Namun kalau anak-anak malam itu adalah anak-anak yang disebut juga anak kegelapan, sedang tertidur, pemabuk, kedatangan Tuhan seperti pencuri, bahkan ditimpa murka. Mereka tidak tahu untuk bagaimana menyelamatkan iman mereka, untuk mempertahankan iman mereka. Kalau anak-anak terang dikatakan tadi supaya jangan kita tertidur. Padahal kalau tidur banyak keuntungannya. Kalau kita ambil positif, ya kan, kita tadi malam atau berdoa sebelum kita beristirahat, kita mengatakan, Tuhan lindungi kami untuk malam hari ini. Tuhan pulihkan tenaga kami supaya kami kembali lagi bersemangat, bertenaga untuk melaksanakan aktivitas kami esok hari. Supaya dipulihkan tenaga kita, kita butuh istirahat atau tidur. Nah, tapi tidur juga dalam hal negatif bisa membuat kita celaka. Jika orang menyetir mobil dalam keadaan tidur, ujungnya apa? Kecelakaan. Seperti inilah enaknya kalau di media sosial. Kemarin pagi, tempat sebelum pelayanan kami di area Tapteng, mobil travel sama mobil angkot tabrakan. Orang yang mau ke sekolah sudah, ya, ada yang meninggal karena ngantuk. Ada juga ketika kita tertidur, ketika datang ibadah kita tertidur, ya kita akan ketinggalan, kita tidak akan mendapat firman itu. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Karena iman kita ini seperti kaca yang mulai murah retak, seperti telur yang murah pecah. Misalnya iman kita ini seperti ketika datang masalah, datang keterpurukan, datang pencobaan, kita akan mudah tergoyahkan, mudah lupa Tuhan, mudah menangis ataupun meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu kita perlu iman melalui firman Tuhan yang kita dengar, supaya itulah yang meneguhkan kita, menguatkan kita, menyadarkan kita bahwa ada yang lebih berkuasa dalam hidup kita. Nah, tapi ketika kita tertidur dalam gereja, tidak akan mendapat. Bukan hanya itu, teman di samping kita pun juga terganggu. Gabi batu partu Tuhan atau batu sandungan. Openg naroon baga-baga modom dopion di gereja nina donganna kan gabi marungu-tungu donganna. Jadi bersungut-sungut sampingnya, jadi batu sandungan. Begitu juga ketika anak naposo atau remaja yang tertidur di ruangan kelas atau ruangan perkuliahan. Apa yang terjadi? Selain dia tidak mendapat pelajarannya, ketika masa kami itu penghapus dari kayu, malapak nama hona tu uluni, bahkan itu ketika dilihat tertidur seorang muridnya. Yang dikatakan di sini tertidur juga bisa membuat kita tidak mendapat atau menjadi sengsara. Oleh karena itu diminta supaya sadar. Kalau orang tidur dan sama seperti orang mabuk. Saya ingat ketika kalau di Bandung ini hampir 2 tahun kami jarang melihat atau tidak pernah lah melihat orang mabuk gitu ya. Tapi kalau di daerah Medan, di rumah orang tua, kebetulan dekat rel kereta api, pada malam hari sering orang mabuk, bahkan tidak tahu lagi di mana dia tidur. Kalau orang mabuk, bagaimanalah tidak sadar. Bahkan dia tertidur di rel kereta api. Ujungnya jam 4 atau jam 5 datang kereta api pada pagi hari, kepalanya sudah putus sampai ke
pohon pisang. Karena dia tidak sadar di mana dia tidur. Nah ternyata itulah ciri-ciri orang gelap atau anak-anak malam yang tidak sadar. Dan kita juga sering dimabukkan oleh keindahan. Kita sering dimabukkan oleh kenikmatan dunia ini. Saking asiknya bekerja, saking asiknya menikmati ketika masa naposo. Masih mudanya, masih adanya mamaku, masih hidupnya mamaku, masih bisanya nyuci kainku. Sepele. Masih mudanya. Selagi masih muda, minta ajalah sama orang tua apa yang diperlukan. Sehingga dia tidak bisa pintar menabung, tidak pintar dalam membereskan pekerjaan rumah, apalagi perempuan. Ujungnya apa? Kita tidak tahu kapan mama kita pergi, kapan orang tua kita pergi meninggalkan kita selama-lamanya. Oleh karena itu berjaga-jagalah, waspadalah. Pakailah waktumu di masa mudamu, anak muda. Ketika orang tuamu mengingatkan engkau, ketika orang tuamu menegur engkau, itu bukan karena bencinya, tapi harapan orang tua supaya engkau tidak mengalami seperti yang dialami orang tuamu. Oleh karena itu dikatakan supaya kita sadar, dan begitu juga berbaju jirahkan iman, menyelamatkan atau bisa itu seperti penjaga, yaitu melalui firman Tuhan. Dan dikatakan supaya kita juga hidup dalam kasih, berkotopangkan pengharapan keselamatan. Karena Allah juga sudah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita supaya tidak binasa. Oleh karena itu diminta sama kita supaya kita juga berjaga-jaga dan hidup seperti tema tadi. Nasihatilah orang akan yang lain dan saling membangun. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika saat ini kita masih dikasih waktu seperti kata bijak Martin Luther yang mengatakan, jika saya tahu besok akan hancur, terjadi kehancuran, saya akan menanam apel. Yang mau dikatakan di sini, jika kita tahu ini akan dekat, kedatangan Tuhan semakin dekat, walaupun kita tidak tahu kapannya, harinya, tanggalnya, bulannya atau tahunnya, tapi marilah berbuah. Seperti juga cerita perumpamaan 5 orang gadis yang bijak, yang bukan hanya membawa pelitanya tapi juga membawa minyaknya. Tapi kata 5 gadis yang bodoh hanya membawa itu. Sehingga apa yang terjadi? Mereka ketinggalan ketika mempelai laki-laki datang. Nah, yang mau dikatakan di sini, mari siap sedialah, berjaga-jagalah. Bukan hanya bawa pelitamu, tapi bawa minyakmu, yaitu imanmu. Ketika engkau terpuruk, engkau dibangkitkan melalui imanmu. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita perlu ternyata ketika dikatakan saling membangunlah, saling menasehatilah, berarti ada orang, ada teman ya yang mau menuntun kita, mengingatkan kita. Siapalah itu? Keluarga, sahabat, atau teman. Makanya perlu kita punya teman, perlu kita punya sahabat. Jangan cari musuh gitu ya. Karena ada 1 menit ini kurasa videonya, minta tolong anak kami PNB untuk menayangkannya, hanya 1 menit. Pentingnya kita punya teman, bukan musuh.
Sehingga walaupun tadi satu teman itu bisa mengajak yang lain, jangan bangga engkau punya musuh, tapi berusahalah. Itu juga cara Tuhan untuk menyelamatkan kita, menegur kita. Terkadang dari orang tua kita menegur kita ketika kita salah, ketika kita sudah sepertinya menyelempeng ke hal yang negatif atau berjatuh dalam dosa. Terkadang Tuhan menegur kita melalui sahabat kita, melalui teman kita. Perlu ada di samping kita, terlebih Tuhan yang selalu menegur kita. Jadi jangan pernah mengatakan tidak perlu, aku sudah hebat, aku sudah pintar, sudah master, sudah kaya dan lain sebagainya. Kita adalah manusia dan punya kelemahan dan kelebihan. Tidak ada yang sempurna, hanya Tuhan Yesus. Kalaupun ada yang menjawab dari belakang, ada yang sigaret sempurna nih nanti, rokok sempurna katanya gitu kan. Tidak ada yang sempurna kita. Oleh karena itu diminta seperti ada upasa atau peribahasa Batak yang mengatakan, masih amin-aminan songon lapak ni gaul, masih tukul-tukulan songon suhat ni robean, yang memiliki arti atau secara harafiah dikatakan saling peluk seperti pelepah pisang, saling topang seperti ubi talas tumbuh di tanah mendaki katanya. Artinya dikatakan ini adalah harapan supaya kita seia sekata dan saling menopang dalam mengarungi kehidupan ini. Sama kurasa Bapak Ibu, saya tidak bawa contohnya mancis. Ada 2 mancis, kurasa pernah Bapak Ibu lihat dan saudara-saudari, ketika itu jatuh kena air, kita anggap air ini adalah masalah, kita anggap ini adalah problem atau apapun itu, penyakit, sehingga dia mati. Kalau dia mau hidup sendiri tidak bisa, harus ada temannya yang untuk membantu dia sehingga bisa hidup lagi. Nah, dikatakan di sini, marilah saling menopang, saling membangun. Bahkan seperti tema kita mengatakan, saling membangunlah dalam menantikan kedatangan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama saling, bukan hanya sendiri ya. Bukan tugasnya para pelayan Tuhan, bukan tugasnya para multimedia atau anak-anak Apostle Bulung bagaimana supaya membuat gereja kita HKI Damai ini lebih maju lagi. Tapi mari saling menjaga supaya ketika kedatangan Tuhan datang, kita dilihat tetap setia, kita tetap dilihat punya pengharapan, punya kasih terhadap sesama kita, terhadap siapapun itu. Dan Tuhan menjadi bangga dan juga senang nama Tuhan dimuliakan. Oleh karena itu kita kiranya dikuatkan Tuhan untuk saling membangun dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin, kita bernyanyi. Ku
Benar ya Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih-Mu yang mengingatkan kami melalui firman-Mu, agar kami orang-orang percaya inilah tanggung jawab kami, supaya kami saling membangun, saling menasehati sesama kami. Ini adalah tugas yang Tuhan inginkan kami lakukan, supaya kami menegur sesama kami, yaitu karena kasih yang daripada-Mu, bukan karena kehebatan kami. Ya Bapa di surga, pakai kami menjadi alat-Mu, menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami berada. Mampukan, ajari, berikan kami hikmat serta kebijaksanaan yang daripada-Mu, sehingga ketika kami mau memberikan nasihat, membangun sesama kami boleh Tuhan pakai dan orang-orang mengerti dan menjadi selamat karena kasih-Mu. Tolong Tuhan, Engkau ingatkan kami, di mana kami manusia terkadang lupa akan firman-Mu. Ingatkan kami melalui orang-orang yang mengasihi kami, dan ajari kami supaya ketika kami menerima teguran itu, kami boleh dengan rendah hati menerima segala teguran, nasihat dari orang-orang yang mengasihi kami. Karena ada waktunya kami akan ditegur, dan ada waktunya kami akan menegur sesama kami. Oleh karena itu Bapak, kami serahkan hidup kami, keharapan kami, cita-cita dari anak-anak-Mu yang hadir saat ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu seperti Kau
Mari kita arahkan hati kita kepada Yesus, kita dan Juru Selamat kami. Segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan bagi-Mu Bapa, sebab Engkau Allah kami yang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Penyayang, yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan. Hingga saat ini Tuhan, kami dalam keadaan sehat, napas kehidupan masih bisa kami nikmati. Itu semua Tuhan karena kasih karunia-Mu kepada kami Bapa yang baik. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau layakkan kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu, yang Engkau rumah-Mu yang kudus, datang menyembah di hadapan-Mu ya Bapa dengan segala kerendahan hati kami. Kami sudah bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan firman-Mu. Bapa, biarlah semuanya itu berkenan bagi-Mu Bapa untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar, yang menjadi pelita dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu Tuhan yang selalu menuntun kami, memampukan kami Tuhan agar kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk Ibu Bibelfro Boru Pasaribu, hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu. Terima kasih juga ya Bapa. Kami percaya Engkau mencukupkan segala apa yang mereka perlukan di keluarga dan keluarga besarnya ya Bapa, sehingga Tuhan di dalam sukacita yang daripada Tuhan, Bapak Pendeta dan Inang Bibelfro dapat melayani jemaat-Mu di dalam sukacita yang dari Yesus Kristus. Terima kasih juga ya Bapa untuk seluruh pelayan-Mu yang ambil bagian pelayanan di ibadah sore hari ini. Kau berkati kami Bapa, tambah-tambahkan hikmat yang daripada-Mu dan talenta yang Tuhan berikan kepada kami, agar kami gunakan itu Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan manusia ataupun diri kami sendiri, tapi sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih juga Bapa untuk semua jemaat-Mu yang hadir di ibadah sore hari ini. Engkau berkati Bapak pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Biarlah sukacita iman yang mereka rasakan semakin bertambah-tambah ya Bapak. Dan di minggu-minggu yang akan datang mereka selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Dan mereka mustahil bagi-Mu. Dan semuanya itu tersedia di hadapan-Mu Bapa. Berikan kami hikmat, pengharapan yang daripada Tuhan, agar kami tetap setia sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Mampukan kami Tuhan untuk berjaga-jaga dan selalu setia sampai akhir Engkau datang Bapa, sehingga kami sama-sama dengan Tuhan di kerajaan sorga. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk warta jemaat yang telah dituliskan saat ini Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga kami yang mengalami sakit penyakit, yang dirawat di rumah sakit ataupun dalam pemulihan, yaitu Bapak Pesi Lumbanggaul Boru Purba opname di Rumah Sakit Boromius, Bapak Esinaga Boru Sialagan opname di Rumah Sakit Mitra Kasih, Bapak Ena Baban Boru Tampu Bolon dalam pemulihan, Bapak Sinaga Boru Huta Soi Tuhan dalam pemulihan. Bapak, Engkau tabib yang agung, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapak. Bapak, kami mohon Bapak, tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa kepada saudara-saudara kami ini Bapak, orang tua kami ini ya Bapak, seluruh jemaat-Mu. Angkatlah sakit penyakit yang mereka rasakan, gantikan seluruh organ tubuh yang rusak Bapak, sebab Engkau memilikinya di sorga. Biarlah mereka pulih dengan cara-Mu yang ajaib itu, sehingga mereka dapat sembuh sempurna dan dapat beraktivitas dengan baik. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk segala program gereja-Mu yang akan kami laksanakan 1 minggu ke depan, yaitu Tuhan sermon parhalado, pembinaan calon sintua, sermon guru sekolah minggu, dan penalaan Alkitab di paduan suara dan lembaga. Semuanya kami mohon padamu Bapa, biar Engkau yang memimpin, yang memperlengkapi seluruh pelayan-Mu dan jemaat-Mu yang ambil bagian dalam setiap program gereja-Mu Bapa, agar sungguh-sungguh kami memuji memuliakan nama Tuhan, sehingga kami Tuhan semakin setia dan taat kepadamu, dan kami menjadi anak-anak terang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik.
acara penghiburan yang sudah dilaksanakan tadi siang ya Bapak, biar Engkau yang berkati agar keluarga orang tua kami, Nyonya Esyahan Boru Panggabean dan seluruh keluarga dapat terhibur, mendapatkan penghiburan yang sejati yang daripada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang melaksanakan CD, belajar katekisasi CD. Tuhan tambahkan hikmat kepintaran kepada mereka, agar mereka mengerti isi hati-Mu melalui firman-Mu yang disampaikan oleh pelayan-Mu Bapa, yang untuk mengajar mereka Bapa, sehingga iman mereka semakin teguh dan mereka semakin setia dan taat kepada-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Semuanya program gereja kami Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan kami mohon Engkau yang memimpin Tuhan. Program dari pusat sampai ke daerah dan sampai ke jemaat, biarlah Bapak itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Pakai kami Tuhan, HKI seluruh Indonesia menjadi alat-Mu untuk menyampaikan kasih-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Sebentar lagi Tuhan kami akan pulang dari gereja-Mu. Kami mohon Bapak antarkan kami dengan selamat ke rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapak, ampuni seluruh dosa dan pelanggaran kami, agar berkat-Mu tidak terhalang bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Jadilah Bapa seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Marilah kita menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu.
Berkatilah persembahan ini, dan ajarlah kami mempergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita saling membangun dalam menanti kedatangan Tuhan, dan kita terima berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita sekalian.